Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video presentasi dari kelompok 8 mata kuliah Filsafat Ilmu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikhlasul Amanah. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 8. Pada video kali ini, kami akan membahas topik yang berjudul Prinsip Positivisme dan Induktivisme. Presentasi ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Ilmu di bawah bimbingan Bapak Andi Muhammad Zulkifli SKM MKes selaku dosen pengampu. Baik teman-teman, untuk mengefisienkan waktu, saya akan membacakan latar belakang. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Baik, saya akan menjelaskan latar belakang dari materi kami. Perkembangan ilmu pengetahuan modern dipengaruhi oleh Auguste Comte dengan positivismenya yang menekankan objektivitas dan eksperimen, serta Karl Popper dengan falsifikasianismenya yang menekankan pengujian dan koreksi kesalahan. Keduanya membentuk cara berpikir ilmiah dan metode penelitian yang digunakan hingga saat ini. Baik, itu yang bisa saya jelaskan. Penjelasan selebihnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua. Kepada pemateri kedua, saya persilahkan. Baik, perkenalkan, nama saya Siti Alfa Alfi Hasanah. Jadi di sini saya akan membacakan materi mengenai prinsip-prinsip dasar dari aliran filsafat positivisme. Jadi prinsip-prinsip dasar dari aliran filsafat positivisme itu ada 5. Yang pertama ada empirisme, yaitu pengetahuan berasal dari pengalaman inderawi dan pengamatan langsung terhadap fakta-fakta yang dapat diukur dan diuji secara ilmiah. Hanya fakta yang dapat diamati dan dibuktikan yang dianggap bermakna. Yang kedua ada penolakan terhadap metafisika, yaitu positivisme menolak pertanyaan atau pernyataan yang tidak dapat dibuktikan secara empiris, seperti konsep tentang Tuhan, jiwa, atau realitas transendental. Hal-hal yang tidak dapat diuji dianggap tidak ilmiah. Yang ketiga itu ada objektivitas, yaitu ilmu pengetahuan harus bebas dari bias subjektif. Peneliti harus menjaga jarak dari objek kajian untuk menjamin bahwa hasil penelitian bersifat netral dan dapat diuji ulang oleh pihak lain. Yang keempat itu ada metode ilmiah universal, yaitu metode ilmiah yang mencakup observasi, eksperimen, dan logika deduktif dianggap berlaku secara universal, baik dalam ilmu alam maupun ilmu sosial. Yang kelima ada hukum 3 tahap. Menurut Comte, perkembangan pemikiran menurut manusia terdiri dari 3 tahap. Yang pertama ada tahap teologis, yaitu menjelaskan gejala dengan kekuatan supranatural. Yang kedua ada tahap metafisik, yaitu menggunakan konsep abstrak. Yang ketiga ada tahap positif, yaitu berdasarkan hukum-hukum alam dan observasi empiris. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Itulah penjelasan dari pemateri kedua. Selanjutnya, kepada pemateri ketiga, saya persilahkan. Baik, perkenalkan, saya Indah Bagda. Di sini saya akan membacakan materi mengenai bagaimana pengaruh positivisme terhadap perkembangan metode ilmiah, baik dalam ilmu alam maupun ilmu sosial. Nah, positivisme ini memberikan pengaruh besar terhadap metode ilmiah dalam ilmu alam dan ilmu sosial dengan menekankan empirisme, verifikasi, dan objektivitas. Nah, melalui pendekatan hipotek dan deduktif ini, positivisme mendorong penggunaan eksperimen, pengamatan objektif, dan metode kuantitatif seperti survei dan statistik untuk memperoleh pengetahuan yang sistematis dan dapat diukur dengan demikian. Positivisme ini membentuk paradigma penelitian yang objektif dan berbasis data empiris dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Itulah penjelasan dari pemateri ketiga. Selanjutnya, kepada pemateri keempat, saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhalisa Sadar, nomor urut 6. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait kritik terhadap positivisme yang disampaikan oleh tokoh-tokoh seperti Karl Popper dan Thomas Kuhn. Yang pertama, ada kritik oleh Karl Popper, yaitu penolakan terhadap verifikasi. Karl Popper adalah salah satu filsuf sains
paling berpengaruh yang secara tajam mengkritik pendekatan verifikasionis dalam positivisme. Menurut Popper, verifikasi tidak cukup untuk membuktikan validitas suatu teori ilmiah, karena tidak semua pernyataan universal dapat diverifikasi secara tuntas, karena tidak mungkin mengamati semua kasus. Oleh karena itu, Popper mengajukan falsifikabilitas sebagai kriteria utama teori ilmiah, yaitu sebuah teori dianggap ilmiah jika dapat dinyatakan salah melalui pengujian empiris. Popper juga menantang keyakinan positivis bahwa ilmu dapat sepenuhnya bebas nilai dan objek, karena ia mengaku bahwa setiap teori ilmiah selalu dimulai dari dugaan dan hipotesis awal yang tidak sepenuhnya netral. Itulah penjelasan dari pemateri keempat. Kepada pemateri kelima, saya persilahkan. Baik, perkenalkan nama saya Nur Asdika Arif. Di sini saya akan menjelaskan tentang 2 kritik oleh Thomas Kuhn revolusi paradigma. Thomas Kuhn dalam karyanya The Structure of Scientific Revolution mengkritik positivisme karena terlalu menyederhanakan cara ilmu berkembang. Kuhn menyatakan bahwa ilmu tidak berkembang secara kumulatif dan linear seperti yang diyakini oleh positivis. Sebaliknya, ilmu berkembang melalui pergantian paradigma ketika paradigma lama tidak mampu lagi menjelaskan fenomena baru, sehingga terjadi krisis dan revolusi ilmiah, yang dimana akhirnya melahirkan paradigma baru. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Itulah penjelasan dari pemateri kelima, sekaligus pemateri terakhir dari kelompok 8. Baik, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari hasil presentasi kelompok kami. Positivisme yang dikembangkan oleh Auguste Comte menekankan bahwa pengetahuan yang sahih hanya diperoleh melalui observasi, empiris, dan verifikasi ilmiah. Prinsipnya meliputi objektivitas, metode ilmiah universal, dan penolakan terhadap metafisika. Positivisme berpengaruh besar dalam metode ilmiah di ilmu alam dan sosial. Namun, dikritik oleh Karl Popper yang menekankan falsifikabilitas dan Thomas Kuhn yang melihat ilmu berkembang melalui revolusi paradigma yang dipengaruhi faktor sosial, politik, dan budaya. Baik, itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.